Halo sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, luar biasa ya. Amin. Ya, kita berjumpa kembali hari ini dalam acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary bersama saya Giovanna Sagita dan tentunya rekan saya Teresa Wina. Apa kabar Win? Kabar baik. Halo sahabat obrolan Puji ibu-ibu. Tuhan. Ya Wina, hari ini kita akan mengobrol tentang topik mengenal ekoenzim sebagai wujud kasih pada bumi. Ya, Wina, familiar nggak Win dengan istilah ekoenzim? lumayan. Jadi sejalan dengan arahan himbauan dari Bapak Paus dalam Laudato Si, kita harus lebih memperhatikan lingkungan hidup. Ya, Wina. Harus lebih mencintai lingkungan hidup kita, merawat bumi gitu ya. Istilah-istilah yang sering dipakai sekarang ini. Iya. Nah. Ya, kita akan ngobrolin ekoenzim, sudah hadir bersama kita narasumbernya. Silahkan Wina, boleh diperkenalkan. Ya, sudah hadir bersama kita adalah Ibu Juliana Ojong. Beliau adalah sekjen dari Komunitas Ekoenzim Nusantara. Silakan Ibu mau menyapa. Apa kabar Bu Juliana? Terima kasih Bu sudah hadir. Ya, halo juga semua sahabat ibu-ibu. Ya, luar biasa hari ini saya senang sekali bisa diundang di acara. Wah, ini ternyata khusus ibu-ibu ya, obrolannya ya. Jadi ibu-ibu tuh biasanya ngapain ya Bu kalau nggak jauh-jauh dari dapur Bu biasanya. Oke, cocok banget nih kalau memang nggak jauh-jauh dari dapur. Berarti urusannya masak-masakan dong. Masak-masak. Iya, dari pagi sampai malam urusannya masak terus ya. Tapi kadang-kadang boleh dong kita sangkut pautin dengan jaga bumi tadi yang betul. Saya juga sangat tergugah dengan Laudato Si ini ya. Di sini saya mewakili agama Buddha ya. Kami juga ingin sekali bisa berjuang begitu besar seperti Paus yang luar biasa ya. Jadi ternyata dari sampah dapur yang paling kecil aja kita bisa lakukan sesuatu loh ibu-ibu. Ya. Dan jaga bumi itu nggak cuma bapak-bapak atau mungkin pemerintah, tapi ibu-ibu juga bisa. Dan ternyata dengan memasak itu semua kan ada sisa-sisa makanannya ya. Iya Bu. Nah, kita soalnya kalau dengar kita flashback sebentar. Kalau nggak salah kan sampah dapur itu memang sampah yang paling banyak ya Bu ya. Terus kalau nggak salah berapa tahun yang lalu pernah nggak yang truk sampah nggak boleh masuk ke Bantar Gebang atau kemana gitu kan karena sudah terlalu menumpuk. Iya. Jadi silakan Ibu. Jadi ternyata yang paling banyak tuh sampah makanan ya. Sisa sampah makanan itu kalau ternyata kita bisa pilah ya sampah yang kotor maupun sampah yang bersih. Jadi karena sisa makanan ini paling banyak dan selama ini dibuang begitu saja. Biasanya langsung tercampur semua itu. Iya. Jadi kalau tercampur semua dan tidak lakukan apa-apa dan padahal harusnya mungkin ada banyak yang melakukan kompos juga ya. Jadi contohnya mengumpulkan sampah-sampah sisa makanannya untuk dijadikan kompos. Atau ada juga yang melakukan sisa sampah makanannya dengan melakukan biopori. Ya. Nah, tapi sekarang ada juga yang melakukan dengan ekoenzim. Ya, dengan lakukan ekoenzim. Itu sisa makanannya khusus yang sisa yang bersih aja. Sisa makanan yang bersih. Iya, jadi kalau kita cuma punya tadi kita punya kulit-kulit buah, pasti kan setiap orang punya makan buah-buahan ya. Dan kulit-kulitnya seperti ini kan bagus banget kalau dikumpulkan ya. Ya, iya kan ya. Dari pisang, jeruk ataupun pepaya, semua ini bisa dimanfaatkan. Nah, tidak harus jadi biopori, tidak harus jadi komposter, tapi kita bikin jadi ekoenzim. Itu hanya sampah organik yang dari sayur dan buah ya? Betul. Jadi kita bukan naruh daun-daunan gitu ya. Yang dari kebun-kebun kita enggak. Dari hewan pun enggak ya? Nah, betul. Jadi kalau kita ngomong nanti di slide-nya juga ada ya. Kita bicara sampah organik ya dari sisa makanan, yaitu sisa yang tulang-tulang, ikan ataupun hewani gitu ya, ataupun kue, puding, sisa nasi, mie itu tidak jadikan ekoenzim. Itu kita jadikan kompos ataupun biopori. Ya, kategorinya beda ya. Masing-masing punya ininya ya. Tapi kalau kita punya kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur yang belum dimasak, yang masih bersih itu, yang bukan busuk, baru kita jadikan
ekoenzim. Nanti kita bikin sama-sama ya. Oke. Syaratnya harus harus bersih dan belum busuk ya Bu ya. Iya. Kalau dikumpulkan dulu boleh di kulkas misalkan. Boleh banget. Nanti kita bicara waktu pembuatan ya, lebih detailnya ya. Harus kita cuci dulu berarti Bu sebelum kita potong. Kalau dulu kan kita kan langsung potong aja buang gitu. Sekarang berarti sebelum potong harus cuci dulu. Lebih bagus bersih, apalagi kalau kita ngambil dari tukang rujak contohnya ya, ataupun ke pasar itu pasti kotor banget ya, atau bekas kadang-kadang kita akan menemukan puntung rokok di situ ya, ataupun tisu. Jadi lebih baiknya kita cuci aja. Tapi kalau ini semua dari sampah dapur kita, ya kan, dari rumah kita sendiri loh, yang kita potong sendiri ya. Nah itu kan tentu pasti lebih bersih tiap hari ya. Itu paling gampang loh, ya kan. Mau dari jeruk, ya kan, pisang, buah naga ataupun yang lain-lainnya yang kita makan tiap hari ini semuanya bersih loh dari dapur kita. Jadi kalau memang yang bersih ini kita bisa jadikan ekoenzim, kenapa enggak? Manfaatnya banyak banget. Iya. Ekoenzim kalau yang Wina dengar biasanya terpikirkan manfaatnya apa, Win? Yang pernah saya tahu itu biasa katanya buat ngepel. Terus ada yang bilang buat siram ke tanaman, tapi katanya mesti dicairin dulu. Itu yang pernah ini. Lalu buat campuran cuci piring yang pernah saya lakukan. Itu aja sih yang baru saya pakai. Kalau anak saya praktikum di sekolah pernah juga tuh Bu Juliana membuat ekoenzim ya. Katanya bisa buat ngepel gitu kata gurunya. Apa aja sih Bu manfaatnya ekoenzim ini? Iya betul, banyak banget ya ternyata ya. Kita ada 2 slide di sini. Ya, kalau kita ngomong manfaat yang ada sejuta manfaat sampai disebutnya begitu ya. Jadi dari sini ya manfaatnya itu untuk kehidupan sendiri sebenarnya ya, dari pagi sampai malam, dari rambut ya, dari atas kepala sampai ujung kaki itu semua ada di sini, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngomong sabun saja dari atas kepala sampai ujung kaki itu begitu banyak sabun yang kita pakai, termasuk yang tadi Bu Wina bilang untuk ngepel ya kan. Nah, kita juga ada untuk cuci baju, cuci tangan ya, cuci piring ya. Begitu banyak sabun. Kalau ternyata ekoenzim bisa membantu ya sebagai kita bilang sebagai salah satu cairan yang bisa membantu untuk manfaat tanah, air dan udara. Karena air waktu kita cuci itu kan mengalir sampai ke sungai ya kan, sampai ke juga menembus ke tanah-tanah juga, dan limbahnya itu loh ya, sampai ke udara juga. Bayangkan kalau semua itu bisa diperbaiki ataupun diganti dengan ekoenzim ya, ataupun sabun lingkungan, ya. Ekoenzim yang ramah lingkungan, yang ramah juga untuk di kulit dan juga ramah di kantong. Karena ekonomis banget. Iya. Nanti bisa kita ngomong lagi ya di berikutnya ya untuk sabun. Iya, nanti kita bikin sabun ya berikutnya ya. Iya. Jadi caranya mudah banget loh. Udah tahu belum? Ya kan? Apalagi Bu Lina udah bikin ya. Pernah bikin, cuman nggak rutin karena itu tadi kesulitan. Kami kan keluarga kecil, kelihatannya kalau mesti menumpuk sekian banyak kulit buah nggak nyampe gitu loh Bu. Ada masukan apa itu Bu? Ya, saya juga dulu begitu. Wah, kayaknya bikin ekoenzim nih susah nggak ya gitu loh. Ribet nggak ya? Nah, jadi ternyata rumusnya sederhana banget loh. Jadi cukup dengan angkanya gampang loh. Gampang ingat, 1, 3, 10. 1, 3, 10. Iya, 1, 3, 10. Satunya itu gula. Ya, di sini kita pakai gula molase. Dia seperti kecap, dia sudah lebih cair. Nah, boleh teman-teman juga pakai gula merah. Ya, gula merah jangan direbus, tapi tinggal dipotong-potong aja, dicacah-cacah kecil-kecil. Baru dicampurkan dengan, nah ini satu bagian ya. Kita dapetinnya gampang ya Bu, cari ya, gula molase itu online. Di tempat ya online bisa di peternakan ataupun pertanian pada jual kok. Jadi gula merah juga boleh ya. Gula merah juga gampang, tinggal cacah-cacah sedikit aja masukin. Ya, lalu kita juga butuh kulit buah tadi ya. Kita sudah siapkan kulit buah ya di sini ya. Kulit buah. Nah, baru satu lagi terakhir air ya. Ya, jadi hanya butuh ini. Setiap rumah pasti punya gula merah. Setiap rumah punya air. Setiap rumah kalau konsumsi buah-buahan ya, buah-buahan sehat ya Bu, pasti punya juga. Nah, sekarang baru resepnya gimana? Sorry, tadi boleh sayur ya Bu ya, ini kan ada kayak jadi sayur yang masih bagus ya, bukan dimasak. Jadi yang masih kering ya, baru petikan-petikannya aja kayak kangkung, bayam gitu kan.
sayur oyong ini kebetulan saya pakainya. Jadi harus bersih juga ya Ibu ya, nggak boleh apa misalkan kena tumpahan minyak. Oh atau iya, jangan, itu berarti bekas makanan masak. lain. Jangan ya. Jadi yang benar-benar bersih, masih segar ya. Nah, tadi Ibu bilang, oh gimana nih? Kan belum tentu ada ya sebanyak itu. Oke, kita juga bikinnya disesuaikan dengan wadah yang ada. Atau kita ibarat, ini contoh yang saya bawa hari ini adalah wadah yang 5 liter. Kita akan membuatnya setengahnya. Jadi paling gampang setengahnya aja. Jadi kemudian kita memakai wadah ini, itu berarti kalau kita hitung rumusnya ya, tadi kan 1, 3, 10. Satunya Satu bagian gula. Lalu 3 bagiannya kulit buah, 10 bagiannya air. Jadi di sini kalau kita hitung setengah, berarti 2,5 liter air. Kita hanya butuh 2,5 liter air. Kemudian berarti gulanya itu 250 gram. 250 gram kali 3 kulit buahnya. Kalau kita ngomong ini 750 sebesar ini ya, sebanyak ini. Kalau 1 minggu boleh nggak? Kira-kira ada ya? Untuk satu keluarga 1 minggu segini ada ya? Ada. 2 atau 3 hari ya itu ya Bu ya. Iya, 2-3 kalau hari ada bisa. orang yang 2-3 hari juga udah segini ya kan. Nah, kalau boleh cicil seminggu boleh. Jadi cicilnya nggak usah di kulkas, langsung di sini aja. Ini kulkasnya. Ya. Jadi Udah ada molasenya atau kosong? Ya, jadi sudah taruh gulanya, sudah taruh lagi airnya, diaduk rata dulu. Nah, baru ininya dicicil. Jadi misalnya Senin sampai Minggu boleh kan dicicil. Hari Senin baru 100. Tolong ditulis nih dicicilnya. Besok hari Selasanya 200. Hari Rabunya 300. Terus sampai hari Minggu selesai lunas 750 gram. Ya, udah lunas baru tutup. Baru ditulis tanggalnya. Tidak langsung sekaligus boleh ya. Iya, Bu, jadi dicicil boleh kok. Setiap kali masuk aduk. Setiap kali masuk aduk. Ya, lebih bagus begitu. Lalu ditulis di sini. Maka cicilannya itu jelas. Lunasnya kapan? Ya, tanggal kitanya selesainya hari Minggu. Berarti tanggal mulanya itu di hari Minggu. Hari Minggunya. Tanggal selesainya ini ya, artinya. Nah, berarti kalau kita ngomong hari ini tanggal berapa? 10. Kalau kita ngomong tanggal 10 berarti 3 bulan berikutnya. Jadi April berarti Mei, Juni, Juli. Berarti baru bisa dipakai bulan Juli. Istilahnya dipanen gitu ya. Betul. Jadi setelah ini semua tadi masuk, baru kita panen. Nah, panennya bisa kita masukkan ke dalam botol-botol seperti ini, ya, botol besar, botol kecil, disaring, ya. Ini tidak ada lagi ampasnya. Tadi kan ada ampasnya ya. Dan jadi ampasnya itu, nah ini kalau contoh yang sudah jadi itu, ini contoh wadah kecil ya. Jadi silakan ibu-ibu menggunakan wadah apa saja, asal plastik, bukan kaleng, bukan kaca, ya. Jadi dan ada tutupnya yang rapat nih. Tutupnya yang rapat itu penting. Ya, semua wadah bisa dipakai asal tutupnya rapat. Nah, jadi nanti dipisah. Setelah itu kan kelihatan ada bahan-bahan di dalamnya itu bekas-bekas ampas ini, kulit-kulit tadi, maka dia akan tersisa di situ, makanya disaring. Disaring. Nah, ini contoh yang sudah disaring. Ya, sudah disaring. Wah, ini manfaatnya ini kok ada yang ya, warnanya lebih muda, ada yang lebih tua, bedanya? Iya, jadi ini yang medium. Warnanya beda-beda ya. Jadi ini berarti batch-nya beda. Batch pembuatannya beda. Jadi mungkin kulit buah yang kita masukkan itu banyaknya warna apa? Misalnya apakah banyak buah naga, banyak jeruk, banyak kulit mangga kayak gitu ya. Pepaya atau yang lainnya, termasuk sayur-sayurnya, sayur sawi, bongkolan sawi, pakcoy gitu ya. Nah itu ternyata membuat perubahan pada warna dan juga gulanya itu loh, pakai gula merah. Gula merah kan sendiri warnanya beda-beda ya. Ada gula molase juga tadi. Nah jadi ini yang pakai gula molase. Nah, jadi yang gelap pakai molase. Iya. Nah ini juga gula molase, tapi mungkin banyak buah-buahnya yang seperti jeruk ya, yang terang. Ya, kalau pakai gula merah dia lebih lagi mudah dari ini, lebih lagi mudah. Kebanyakan saya pakai molase. Wah ini manfaatnya banyak banget, Wina. Kita lihat nih ada untuk gosok gigi pun bisa ya Bu ya. Iya, jadi makanya ini setelah panen harus dilabel supaya teman-teman tahu ya, ini ekoenzim loh, bukan jamu ya, bukan minuman ya, jus ya. Dan ini kita kasih label stiker manfaat. Manfaatnya banyak banget ya. Oh, Yuliana, kalau untuk gosok gigi ini kan dari air mentah. Terus 3 bulan gitu, kita kan membayangkan dia fermentasi segala macam.
sehat ya untuk maksudnya dikumur di mulut, takutnya kan pasti ada yang ketelen gitu kan. Oh iya. Sementara ini masih karena semua dari kulit buah aman sekali untuk. Jadi biasanya kita sikat gigi, kita basahi dengan air lalu kita semprot dengan ekoenzim ini. Ya 2 atau 3 kali. Perbandingannya 10 mili ekoenzim dengan setengah gelas air ya. Nah, boleh juga jadi untuk kumur-kumurnya. Apalagi yang sering tenggorokannya sakit, yang sering kayaknya mulutnya mungkin bau radang, gitu ya. Kan ada kan yang banyak jerawat, sariawan kayak gitu loh ya. Jadi silahkan boleh dicampurkan. Yang paling aman mungkin kalau mau coba, saya juga dulu begitu, mulai dari pasta giginya kasih sedikit ya, kasih sebiji jagung ya. Pasta gigi yang biasa kita pakai. Ya, pasta gigi yang di rumah silahkan pakai setengah ya, sebiji jagung gitu aja lalu semprotkan dengan ekoenzim tambahannya. Nah, mulai begitu lalu kumur tadi dengan campuran satu gelas air atau biasanya setengah gelas air sudah cukup ya. Kasih sedikit ekoenzim lalu kumur-kumur. Latihan seperti itu. Dan lihat perbedaannya. Di saat bulan puasa kemarin kita juga berkomunikasi dengan para teman-teman kita yang di Islam situ, mereka juga ternyata memakai ekoenzim ini untuk kumur-kumur lebih nyaman untuk mulutnya itu berpuasa. Iya, ya. Dan saat buka puasa juga jadi lebih nyaman aromanya juga ya. Jadi silahkan dipakai untuk segala macam. Jadi yang pertama kita manfaat paling utama adalah untuk P3K. Ya. Jadi ini antiseptik yang alami ya, yang sangat baik untuk kulit kita. Jadi membersihkan luka, kuman itu bisa ya Bu? Betul, ya. Jadi kalau kita bicara soal manfaat ekoenzim yang terbaik itu adalah untuk siaga bencana, ya. Jadi kenapa kita sebagai relawan ini semua pada relawan ya kalau kami di komunitas Ekoenzim Nusantara, karena kami ingin ikut ambil bagian, ya. Selain tadi ikut mengambil bagian di bumi ini karena TPA semakin penuh ya. Beberapa tempat sudah ditutup loh. Seperti kemarin kita dengar di Banjarmasin, bahkan di Jogja di beberapa tempat juga sudah mulai ditutup. Jangan sampai kita yang di DKI juga, ya, apalagi kita numpang ya di Bekasi sana, ya. Makanya semua relawan Ekoenzim Nusantara ingin sekali ikut ambil bagian. Karena dengan memilah sampah organik yang bersih tadi menjadi ekoenzim, lalu yang jeleknya kita jadikan kompos, maka ternyata kita artinya sama-sama melindungi lingkungan kita. Lalu kita juga artinya secara tidak langsung melindungi keluarga kita dan lingkungan kita dengan teman-teman kita, ya. Dan saat kalau sampai ada bencana, ya kita takutkan kalau sampai ada bencana apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Bencana seperti apa maksudnya? Misalnya kita kasih contoh, kita berkumpul di gereja, setelah selesai beribadah tiba-tiba banjir besar yang kita nggak bisa pulang, ya kan? Dan kalau semua sampai terperangkap di dalam sana, lalu kita tidak bisa membersihkan diri atau bahkan setelah airnya itu surut kita mau membersihkan tuh banyak sekali kan kecoa ataupun sisa-sisa kotoran yang luar biasa itu ya. Makanya apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin kalau banjir ada yang jadi gatal-gatal seperti itu kan. Nah, kita punya ekoenzim untuk siap siaga dan kita cuman balurkan saja, atau saat kita mandi atau bahkan untuk ngepelnya itu kasih ekoenzim saja sedikit. Ya, 1 ember air dengan 1 tutup botol ekoenzim sudah cukup. Ya, kita jadikan super pel. Antiseptik itu tadi Ibu benar-benar murni ekoenzim ya, Betul. tidak perlu tambahin bahan apa lagi. Jadi contohnya jika ada yang luka di tangan kita, ada yang berdarah ya, maka kita tinggal langsung kasih ekoenzimnya aja. Iya, dan dia akan cepat mengering ya, termasuk jerawat kita juga. Jerawat, nah itu buat ibu-ibu, buat noniknya. Nah, jadi kalau sampai ekoenzim ini mampu untuk menjadi siaga bencana, berarti ketahanan masyarakat dan ketahanan negara juga bisa kita dapatkan di sini. Jadi selain kita juga artinya memilah sampah organik, kita membantu pemerintah juga ya untuk menangani masalah sampah organik ini, ya kan? Kita juga mampu untuk menjadi suatu ibu-ibu yang luar biasa ya. Di sini kan obrolan ibu-ibu nih. Dari dapur bisa jadi segala manfaat dan bisa jadi sabun, bahkan bisa jadi siaga bencana. Kenapa tidak? Jadi kontribusi yang mungkin kita pikir kecil, satu rumah itu paling berapa itu, tapi kalau setiap rumah melakukan itu ternyata
efeknya itu itu luar lumayan biasa juga ya. ya, Ibu ya. Ya, jadi superwoman mulai dari ibu-ibu, kenapa tidak ya? Dan ternyata dari masakannya, ya dari masakannya yang penuh cinta untuk keluarganya. Tapi sampah dapurnya bagaimana? Ayo kita juga penuh cinta, wujudkan kasihmu, ya mulai untuk jaga bumi, mulai dari dapur. Bu Juliana, tadi kan kita cerita banyak manfaat gitu ya. Sekarang cara bikinnya gimana? Iya. Nah, gampang Mungkin banget boleh ya. diajarin Tadi yang nggak, 1, Bu? 3, Kata, Bu. 10 itu gimana itu cara Iya, 1, 3, 10-nya. Yuk kita pertama pilah dulu nih, waktu kita masak, itu kan pasti ada macam-macam ya, mau ada bawang lah, lalu apa? Sayur-sayurnya, Sayurnya. lalu terakhir ada dagingnya mungkin, terus ditutup dengan dessert buahnya ya. Nah sekarang kali ini kita pilah yang benar-benar hanya kulit buah dan kulit sayur yang belum dimasak itu tadi. Baru mulai metik-metik kangkung, metik bayam tadi ya, sama kulit-kulit jeruknya yang kita buka. Nah kayak begini ya. Oke. Ada yang nggak boleh nggak, Bu? Nah Oh jadi iya, jangan buah-buah yang apa busuk aja, ya. Bu? Nggak busuk. Misalnya jeruk kita beli ternyata busuk nih gitu. Atau pepaya yang depannya udah mulai busuk kita potong aja gitu ya. Kita sisihkan ya. Kita nggak pakai. Kayak bawang tadi Ibu sebutin kayak daun bawang. Apa itu boleh nggak? Itu kan Oke, hijau-hijau kalau juga. sedikit aja boleh. Karena kalau banyak nanti jadinya baunya terlalu Kuat. kuat untuk bawang, dan ternyata itu sebenarnya oke, bagus untuk pertanian. Misalnya kalau punya tanaman di rumah ya, itu jadikan pupuk aja. Nah, tadi kan kita bikinnya nggak cuma satu dong, ya kan? Kan kita masaknya tiap hari ya, makannya tiap hari, berarti nyampahnya tiap hari kan? Iya. Berarti kita nggak mungkin cuma bikin cuma satu. Nah, kalau ternyata ini banyak bawang, kalian tuliskan. Oh ini khusus bawang. Makanya di sini ada label. Pupuk, ya. Di sini tanggal buatnya kapan. Lalu Bahan-bahannya apa? bahannya apa. Jadi tulis tuh misalnya jeruk, terus ada apa misalnya kulitnya jahe lah sedikit ya kan. Terus ada Itu apa masuk lagi? itu, Bu? Boleh ya kan. Terus biasa Buah kan yang- kita masak pasti ada seperti itu ya. Lalu ada buah-buahannya. Kita tulisin semua sini. Paling tidak 5 macam ya. Jadi jangan cuma satu. Wah, Kenapa mesti 5? Iya, nggak boleh angkat jeruk semua gitu ya. Bu. ya. Biar Jadi macam-macam ini. kita aja makan kan 4 sehat 5 sempurna masih Iya. kah? Nah, jadi ada 4-5 macam ya. Jadi akan lebih, dan kalau bisa lebih bagus lagi 1 minggu loh. Ini boleh dicicil Happier 1 the minggu. merrier. Betul. Jadi Enzimnya macam-macam jadi hari ini masuk makan ya. jeruk, besok makan apel, ya kan? Pasti Bawangnya beda-beda. Beda-beda ya. Nah, itu besok ya. lusa lagi kita makan pepaya. Jadi 7 hari ini 7 macam buah kita makan. Kan bagus sekali. Bu, Ya. kalau buah yang kulitnya keras boleh nggak, Bu? Kayak durian. Ya, jadi sini hanya yang lembek-lembek aja. Jadi kalau yang duren ataupun nangka, kelapa itu salah, kita Buah nggak salak pakai ya. pun jangan. Ya. Karena tidak nggak Iya, bisa jadi nanti terurai. tidak terurai ya. Oh. Dan kita pakai yang ini aja yang cepat. Tapi kalau ternyata, wah, kalau saya penjual durian gimana? Ya udah, memang kalau memang mau bikin silakan. Berarti tempatnya harus besar ya. Karena nggak mungkin kan durian ini Iya, iya. satu durian udah habis Iya. ini. Ya nggak cukup malahan. Ya, tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara yang biasa ada di rumah. Iya. Yang biasa ada di rumah apa? Yuk kita masukin di sini. Nah, yuk kita buat langsung. Iya. Yang terakhir kan tinggal kita masukin air aja. Tadi ini gulanya ya, sahabat obrolan ibu-ibu. Mungkin bisa lihat. Ya. Ibu Juliana sudah mempersiapkan gula molase ini ya, Bu ya. Ya, hari ini yang saya pakai adalah gula molase, ya. Maka dengan resep apa? 1, 3, 10-nya tadi, kita mulai dari wadahnya dulu ya. Kalau wadahnya 5 liter, berarti kita pakai gampang setengahnya aja. Berarti 2,5 liter. Maka air yang kita sudah siapkan 2,5 liter, ya. Nah, 1 bagian gulanya berarti kalau 2,5 liter, maka air gulanya 250 gram. 250 gram, bukan mili. Ya, bukan liter ya, untuk gula ya. Oke, maka 250 gram sudah saya siapkan di sini, ya. Oke, lalu yang 3 bagiannya yaitu kulit buahnya tadi. Hari ini Bu Wina bawa pepaya, Bu Gio bawa jeruk, lalu sisanya ada apel, ada kulit oyong, ya, buah pir, dan nah udah banyak kan, udah lebih dari 5. Nah, di sini tadi gulanya 250, berarti tinggal dikali 3, berarti 750 gram. Nah, kebetulan hari ini kita nggak cicil karena kumpulan dari 3 orang sudah bisa pas 750 gram, ya. Jadi kita langsung buat hari ini, langsung tanggalnya hari ini. Tapi kalau ibu-ibu yang mungkin, aduh hari ini saya 750 gram belum ada ya, oke nggak apa-apa, tolong ditulis di sini cicilannya. Oke, hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat misalnya. Kalau 1 minggu, silahkan tulis hari ini 100, besok 200, lusa 300 sampai lunas. Ya, kalau misalnya belum 1 minggu udah lunas juga udah nggak apa-apa, udah bisa mulai. Ya, ayo kita masukin. Apa dulu nih, Bu nih? Airnya Nah, dulu kah? kalau Ini dulu. misalnya mau dicicil lebih baik
airnya dulu. Oh. Ya. Air dan gula duluan, lalu dicicil mulai 100, 200 gitu. Setiap ini selesai, hari ini Senin contohnya ya. Tutup kan, lalu hari Selasa buka lagi, masukin lagi. Aduk, tutup lagi. Tiap hari harus ditutup ya, Ibu-ibu. Hari Rabu, cicil lagi, buka lagi, masukin lagi, aduk lagi. Tapi airnya nggak usah ditambah lagi karena sudah full. Sudah tahu mau berapa, ya. Oke, tapi hari ini kita masukkan yang full ya. Yuk, silahkan. Ya, yang mana duluan nggak masalah. Yang penting nanti diaduk. Ini mana dulu Silakan. sekarang? Mau aduk yang airnya dulu boleh, nggak apa-apa. Setelah itu, nah ini contoh ya, Ibu-ibu. Tadi gulanya sudah sama airnya, lalu tinggal diaduk. Aduk rata dulu ya. Ngaduknya itu lebih baik pakai tangan supaya ada kayak apa organiknya atau pakai sendok? Nggak masalah kok Nggak masalah, ya. Pakai tangan malah lebih bagus sebenarnya ya. Pakai tangan aja kita meresapi ya. Inilah ya cinta kasih kita untuk alam semesta, untuk bumi ini ya. Dengan salah satunya membuat ekoenzim. Tadi sempat disampaikan kan Ibu katanya setengah dari ukuran wadah aja. Itu apa ada alasannya? Apakah nanti jadi memuai atau gimana? Enggak. Nah, jadi sebenarnya maksimal boleh 60% dari wadah. Nah, setelah itu tidak boleh. Jadi nggak boleh full gitu, nggak bisa. Nanti coba bayangkan kalau air diisi full, bagaimana ini isinya udah kepenuhan ya. Ya. Dan kita kan ada ini fungsi anaerob ya. Jadi harus ada selisihnya supaya nanti ada gasnya yang boleh dimana ya, saya masukkan ya. Oke. Jadi tadi teman-teman, walaupun botolnya adalah botol kita pakai botol bekas mineral, tapi bukan arti air matang ya yang kita pakai, bukan ya. Jadi boleh pakai air bekas AC, boleh pakai air ledeng, ya kan? Boleh dipakai lagi untuk air tanah, mungkin dari sumur tanahnya ya, silahkan. Nah, itu masih diendapkan dulu nggak? Kalau misalnya dari ledeng atau dari air tanah ditaruh dulu atau? Beberapa lokasi yang mungkin air ledengnya agak bau ya Bu, ada juga kan yang seperti itu, atau mungkin banyak favoritnya itu silahkan diendapkan dulu baru dipakai. Jadi kita pakai yang paling atasnya. Endapkan kira-kira berapa lama Bu? 1 hari udah cukup kok. 1 hari cukup ya. Bu, ini ada yang nggak lolos sensor ternyata nih, Bu. Iya. Jadi kalau ada salad kita nggak pakai ya. Jadi stiker buah boleh Iya, nggak? jadi mau masuk enggak juga nggak Stiker masalah. buah. Oh iya. Ya. Kemarin beli di mana? Kalau nih? bisa sih jangan ada stikernya ya, lebih bagus ya. Oke. Baru tadi sudah diaduk rata ayo, Win, dulu. kita aduk. Jangan sampai dia timbul ya di sini kalau kita lihat di sini ya, harus tenggelam semua. Semua harus Pastikan dia tenggelam semua ya. Oke, kita dedet sampai ke dalam sampai. Ini kalau kan gula. Tadi kan kita bilang buat ngepel, buat segala macam. Itu enggak, saya sih belum pernah buat ngepel. Ada yang bilang lengket enggak? Ada pertanyaan ada yang takut kena, apakah mungkin banyak semutnya katanya. Iya. Terus juga lengket. Ya, kadang-kadang mungkin orang banyak berpikir begitu, tapi aman. Nggak ada sama sekali ya. Saya juga punya pertanyaan yang sama dulu waktu belajar, itu 6 tahun yang lalu ya, 2019 ya. Komunitasnya sudah 6 tahun. Iya, kita 6 tahun di sini, dan mudah-mudahan di Oktober nanti kita 6 tahun, kita bisa merambah lebih banyak lagi ya, mulai dari rumah ibadah seluas-luasnya, kemudian sekolah juga seluas-luasnya ya. Nah, karena setiap rumah pasti punya. Lalu rumah ibadah juga pasti ada makan-makannya kan, ada makan buahnya ya kan. Nah, kalau kita bisa buat ini bersama-sama dan lakukan bersama para umat, lakukan di rumah ibadah, kenapa tidak ya? Karena ini bisa jadi siaga bencana dan bisa jadi ketahanan masyarakat ya, dan untuk perlindungan diri sendiri juga, kenapa tidak ya? Ada yang bilang Bu katanya membuat ekoenzim itu bisa membantu mengurangi pemanasan global. Itu benar nggak sih Bu? Betul. Jadi kalau kita ngomong pemanasan global yang paling gampang bisa kita lakukan apa gitu ya? Ada yang bilang bawa tumbler ya kan, botol minum. Oke, itu semua orang sudah lakukan ya. Kita mau bikin yang lebih luar biasa lagi apa? Misalnya, naik kendaraan umum ataupun kalau bisa berjalan kaki atau ganti mobil listrik ya. Nah, ada lagi yang di satu sisi menanam pohon mangrove ya. Lalu apakah kita semua bisa lakukan itu? Kalau mau bisa lebih, membuat lebih lagi. Pemanasan global, kita bilang semua tanah. Kenapa ini Jakarta makin panas atau di lokasi Bapak Ibu semua makin panas? Ya, udara makin panas. Sedangkan bumi cuma satu, ya kan? Apakah pakai AC menyelesaikan masalah? Ternyata enggak. Kalau semua sampah-sampah itu dibiarkan begitu saja, dia menggunung. Kita anggap gini aja, kalau tukang sampah lupa ambil tempat kita, atau dia cuti,
3 hari tidak diambil bagaimana rasanya? Iya, kemarin Lebaran juga itu Bu, seminggu lebih. Bagaimana? Kita pegang plastiknya, itu panas nggak? Iya. Panas loh. Ya, nah di situ lihat. Lalu kita nanti misalnya ditumpuk dulu di satu tempat. Makin lama makin banyak. Ya nggak cuma panas, ya dia juga bau. juga. Dia sangat tidak sehat. Ya. Ya, itulah. Jadi kalau memang kita bisa dari rumah menyisihkan sedikit aja, ya dari tadi yang kita makan tadi, sebagian kita jadikan kompos, sebagian kita jadikan ekoenzim, maka sampah organiknya udah nggak ada lagi. Bahkan daun-daun yang di kebun kita jadikan kompos juga. Ada nggak kita kasih lagi ke tukang sampah? Berapa kantong sampahnya? Itu udah berkurang porsinya banyak. mungkin 60% kali ya. Nah, makanya kalau kita nggak perlu lagi kasih sampah organik ke tukang sampah, maka itu berarti kita sudah menghindari atau sudah berkontribusi juga sudah berkontribusi untuk pemanasan global. Ya. Bu Yuliana, ini pernah ya ada kenalan bikin keluar belatungnya katanya, jadi terus nggak berani lagi bikin. Kira-kira kenapa itu ya? Nah, jadi tadi ya saya bilang harus ditutup dengan kedap. Ya, kedap ini udah ya. selesai kan? Oke, kita tutup dengan truk ya. Sampai ada bunyi truknya. Ya. Nah, ini tempat yang saya pakai ini udah berulang-ulang kali dipakai dari 2020 terakhir ya. Ini 2021-an saya dapat wadah ini ya, 2020 kalau nggak salah. Nah, jadi kedap udah. Iya, jadi harus benar-benar kedap. kurang kedap ya. Iya. Jadi sejak kita membuat selesai itu, bahkan dari awal harus kedap. Buka tutup pun harus kedap. Tutup kembali dengan kedap. Pastikan diaduk dengan rata dan kedap. Jadi masalah pertama apa? Itu tadi ya, tidak kedap. Lalu yang kedua, mungkin ada sesuatu yang busuk ikut termasuk di dalamnya. Bahan-bahannya. Ya. Busuk, ataupun kurang kita bersih. nggak tahu ya, ada lava ataupun ya dari binatang yang di kulit buahnya itu. Ya, atau ada belatungnya, mungkin kita nggak tahu juga, sehingga ya itu makin menambahkan belatung di dalam ini. Jadi kalau kita doakan baik, kita pastikan semua persiapannya juga baik dan bersih. Kita masuk juga, kita pastikan semua. Lalu ditaruhnya di mana? Nah, ini juga penting. Ya, kita harus taruh di suhu ruang. Dan ini difermentasi 3 bulan. Ya, makanya kita perlu tulis tanggalnya. Kita taruh di ujung misalnya yang tidak terkena matahari. Kita pastikan dia disimpan dengan baik, tertutup rapat, tidak kena misalnya samping kulkas, itu panas. TV juga panas ya. Jadi jangan taruh di yang lembab, misalnya di WC juga jangan ya. Ataupun tempat-tempat yang lembab itu juga jangan. Jadi yang sirkulasi udaranya bagus ya. Nah, jadi fermentasi 3 bulan ini pasti akan baik. Ya, jadi mudah sekali, harusnya tidak masalah. Kalau memang sampai belatungan, nah ini bisa dijadikan kompos, dicampur aja di dalam komposnya, nggak masalah. Ya, paling gampang itu. Masih tetap bisa dipakai ya? Iya, paling gampang itu aja deh yang bisa dilakukan ya, dan kita membuat kembali. Ya. Nanya lagi, waktu motong buah itu, jadi kadang-kadang ya kalau aku waktu mau buat ekoenzim gitu. Itu harusnya kalau biasa kita misalkan pepaya, kita kan potongnya sampai setipis-tipisnya gitu kan untuk buahnya kita makan. Kalau ekoenzim waktu itu saya pernah, ini mau buat ekoenzim biar nanti dia bagus hasilnya. Itunya saya sisain kulitnya. Daging buahnya gitu ya. Perlu gitu nggak atau biarin aja? Nggak usah repot Ibu, pokoknya ya seperti yang biasa aja. Ya, yang sangat alami yang kita makan, kulitnya yang kita jadikan ekoenzim. Nah, cuman memang bijinya nih, kan bijinya pepaya paling banyak ya. Ya, sebisa mungkin kita tidak pakai biji-bijinya. Tapi kalau sampai kemasuk sedikit ya nggak apa-apa. Ada kebawa satu. Ya, kalau biji pepaya kan kecil ya. Tapi kalau biji mangga, bayangin ya. Biji kedondong itu kan gede-gede semua. Masuk ke sini jadi penuh ya. 750 gram itu beratnya karena biji. Hanya karena penuh ya, bukan karena dia nanti mempengaruhi. Tidak mempengaruhi proses. Kalaupun biji boleh untuk para petani ya, dia akan mendapatkan biji yang jadinya lebih jos lagi karena direndam, difermentasi jadi ekoenzim. Maka saat ditanam dia akan menjadi lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya bisa, cuma nanti manfaatnya beda lagi gitu. Ya, jadi nanti mau dipisahkan khusus satu wadah setelah panen, nanti khusus bijinya aja juga boleh ya. Tapi sebisa mungkin jadikan dia yang kulit-kulit buahnya aja. Terus ada yang bilang katanya kalau dikasih jeruk gitu biar baunya lebih enak. Kira-kira apa sih yang lebih jos kalau dikata istilahnya Bu Juliana? Resep rahasia. Buah apa? Sebenarnya apa? tujuan awal kita untuk membuat ekoenzim itu apa? Sebenarnya ini adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan dari dapur. Ternyata dari sisa makanan kita, ya. Dan waktu kita makan kita juga
sebenarnya dari awal waktu kita makan pasti kita pilih yang paling bagus kan untuk kita sendiri. Pasti kita pilih makanan buah-buahan yang bagus. Maka kita akan lakukan isinya pun kulit-kulitnya pun yang bagus juga. Ya, maka ini akan jadi yang bagus juga. Karena ini adalah cerminan dari makanan kita semua yang ada di sini. Betul nggak? Artinya kita mau sehat, maka ekoenzim yang kita dapatkan akan juga sehat. Ya, kita harapkan begitu ya. Jadi ini 3 bulan kita diamkan ya Bu ya? Apa harus tadi Ya, dibiarkan saja ya 3 bulan tidak usah karena ini tutupnya lebar. Ya, kecuali kalau kita bikinnya di jerigen. Ya, itu kan tutupnya kecil. Kita bikinnya di botol seperti mineral seperti ini. Nah, ini agak lebih ribet. Makanya jangan yang ribet-ribet lah ya. Kita bikin yang gampang aja. Ya, kita pakai yang wadah-wadah seperti tadi kaleng kerupuk di rumah. Tapi bukan kaleng ya, tapi dia toples ya. Dia toples plastik masih boleh. Nah, kalau memang mau pakai seperti ini ataupun galon, nah maka dia harus sering dibuka. Nah, kalau lupa dibuka akan siap-siap meledak. Cara kedua bisa pakai apa? Bisa pakai sarung tangan yang dari karet itu, maka dia jadi kayak balon. Selama gasnya masih ada. Setelah itu dia di 1 bulan pertama dia akan mengeluarkan gas sehingga tadi kalau tidak ditutup, kalau tidak dibuka tutup terus ya atau dilonggarkan sedikit aja, maka dia gasnya akan kencang sekali ke atas. Ya. Cara kedua pakai yang tadi sarung tangan, maka dia akan seperti balon. Setelah 1 bulan dia akan kempes, udah nggak ada lagi. Saat dia kempes baru ditutup rapat juga boleh. Galon mineral juga sama ya, yang galon itu. Dulu kok pernah ada yang ngajarin hari ke-7 dibuka, diaduk gitu, perlu nggak gitu? Ya, kalau kita ingin memastikan ada apa, misalnya ada yang masih sudah pasti maksimal hari ke-7 silahkan dilakukan seperti itu. Kalau enggak ya nggak perlu ya. Bayangkan kalau kita membuatnya banyak sekali, apakah sempat kita memperhatikan satu persatu ini ya? Kalau buatnya banyak ya. Tapi kalau mau silakan bisa aja ya, bisa buka tutup. Nggak harus berarti ya? Ya, dan pastikan terakhir harus rapat. Dan ini ditandai ya, dikasih bolpen tanggal. Hari ini kita buat di katedral tanggal 10 April dan kita akan panen di tanggal 10 Juli ya, 10 Juli. Di sini ditulis semua. Lalu isinya berapa, kandungannya apa ditulis semua. Iya. Lalu Bu perlu diberi itu nggak sih Bu afirmasi positif katanya buat bakteri-bakteri baiknya? Ya silakan. Karena ini apa tadi? Melambangkan diri kita sendiri. Apa yang ada di sini adalah makanan kita. Jadi biarkan sisa-sisa sampah ini menjadi baik adanya. Ya. Jadi kita berikan energi positif ya, biar jadi baik ya. Terima kasih sudah ikut ya menjadi manfaat untuk semua. Manfaat untuk tanah, air, udara dan untuk manusia. Dan bahkan untuk hewan-hewan juga semua di muka bumi ini ya. Sebelum menutup mungkin Ibu mau menunjukkan itu tadi ada slide yang manfaat itu kan biar pesan-pesan manfaat biar kita ibu-ibu untuk manfaatnya kan banyak obrolan. Biar ibu-ibu lebih tertarik, wah banyak sekali manfaatnya ternyata. Nanti di slide juga ada ya, bahwa manfaat ini lebih dari 30 manfaat ya. Jadi mulai dari apa tadi, dari atas kepala sampai ke ujung kaki dan bahkan untuk kebersihan di rumah kita, ya. Jadi untuk membersihkan, bahkan membersihkan WC, untuk apalagi yang WC-nya suka bau gitu kan kita kadang buang air kecil kan, apalagi yang laki-laki ya, maaf ya kan pasti apalagi anak-anak mungkin bisa keciprat. Jadi kita bisa bersihkan WC kita dengan yang lebih steril ya, antiseptik alami dengan ekoenzim. Nah apalagi untuk yang terluka tadi ya, untuk yang luka atau bahkan yang sering tiduran di ranjang aja, dikubitus kan itu bisa saja terjadi ya. Kita bisa waktu diseka badannya, waktu mandi itu dilap, campurkan sedikit ekoenzim, tidak banyak-banyak ya, sedikit ekoenzim, terus diseka bersama ya. Terus kita juga bisa semprotkan sedikit ya ekoenzim yang sudah dicampur 1:400 ya, habiskan dalam 1 minggu kalau bisa ya, semprotkan saja. Jadi dia tidak gampang luka di belakang, ya. Itu jadi mencegah salah satu kesehatan. Terus kita bisa rendam kaki juga, ya. Ayo malam ini kita sama-sama rendam kaki. Dibilang detox kaki itu detox kaki ya. Jadi kalau yang punya sudah lebih banyak, maka bisa pakai 60 ml. Kalau yang belum, ya mungkin kasih 3 tutup botol saja. Rendam kaki dengan air hangat sampai hampir ke lutut ya, kurang lebih. Itu bisa pakai 60 ml. Nah, kita tutup semua badan kita jadi kayak di sauna. Enak banget ya. Dan besoknya rasanya lebih segar. Jangan kena AC,
jangan mandi lagi, sudah lap keringetnya kalau dia keringetan, lalu tidur, dan itu tidurnya jadi fresh banget, enak banget ya. Coba Gio. Iya, praktekin dulu kita bikinnya. Wina. Kalau tadi kebersihan juga sudah, lalu untuk diri kita kesehatan juga sudah, ya kan. Nah, untuk tanah air udara kita juga penting. Jadi kalau teman-teman sudah bikin banyak, yuk sama-sama kita lakukan perubahan. Ya, bulan April ini adalah Hari Bumi dan juga Hari Kartini untuk ibu-ibu semua. Ya, selamat ya untuk kita semua. Jadi kalau yang punya ekoenzim kita tuang, apalagi saat hujan, tuang di depan rumah kita, ya, tuang bersama-sama dengan komunitas, dengan rumah ibadah semua, ya. Maka selokan, perhatikan di selokan di depan rumah kita itu tidak lagi bau, ya, tidak lagi banyak binatang-binatang kecil itu, ataupun bahkan kecoa dan ya tikus, jadi akan menghindar, dan juga nyamuk, ya, berkurang. Ya, ayo kita buat perubahan. Langkah kecil mulai dari rumah itu bisa dilakukan. Ya. Wah, hebat. Luar biasa. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah juga di gereja kami dia siram tuang tuh ke Kali Cideng. Kegiatan mereka. Ya, tahu harus ada manfaatnya dilakukan untuk selokan juga. Ya, untuk bahkan untuk WC kita juga ya. Iya. Jadi kalau mampet, ayo terus saja siram dengan ekoenzim. Gimana Wina tertarik mulai membuat? Iya, masih dulu kan dia tuh kayak tadi kan buahnya kurang gitu kayaknya. Kayak ini gimana ini gitu. Tapi kayaknya ternyata bisa ya. Bisa Tapi dicicil dari ya. pengalamannya Bu Juliana yang rutin membuat ya, itu di satu rumah tangga, satu keluarga membuat ekoenzim itu makan banyak tempat nggak sih Bu? Oke. Jadi kembali lagi terhadap diri sendiri ya. Mau buat apa enggak itu dulu. Ya, mau coba apa enggak. Coba aja dulu. Karena nggak coba nggak tahu kan. Lalu kita coba juga kan nggak usah harus yang besar-besar ya. Yang kecil dulu kita coba. Setelah itu, oke, ternyata apalagi ada manfaat yang banyak, untuk kulit juga aman, lalu kenapa enggak? Nah, kalau kita ngomong 3 bulan itu adalah 12 minggu. Nah, kita bisa membuat maksimal 12 wadah ya, tergantung ya. Dan itu space-nya sangat sedikit sekali, tidak banyak ya. Kalau tidak, gunakan dengan satu saja sudah, setiap 3 bulan bikin lagi 3 bulan juga, itu sudah langkah yang paling baik ya kan. Iya, wah baik. Terima kasih Bu Juliana buat edukasinya nih, sharing ya buat kita semua. Sama-sama. Jadi yuk sama-sama kita tinggalkan kenangan yang baik ya. Jangan tinggalkan sampah, tapi kita sama-sama meninggalkan kenangan yang baik untuk hidup kita. Ya, mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Betul. Ya, terima kasih Terima Bu Juliana, kasih. terima Saya kasih sudah inspirasinya. Terima kasih Bu Juliana. Semoga kita juga bisa semakin memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga kita ya, demi juga kesehatan keluarga kita, demi juga kelestarian lingkungan hidup kita. Peduli dan mengasihi bumi ya, salah satu bentuknya dengan ini ya Ibu ya. Iya. Nah, kalau boleh pesan sedikit ya, tanggal 3 Mei nanti di Gereja Teresia kita akan membuat sabun cair. Jadi teman-teman yang ingin ikut dalam gerakan Jaga Bumi bisa ikut membuat karbol dan juga sabun cair dengan ekoenzim. Tanggal 3 Mei ya. Ayo, mari silakan sahabat Obrolan Ibu ikut semua yuk. Sabun cair. Ya, dan acara kita mungkin kedepannya bisa ada episode membuat sabun-sabun ya Bu ya. Iya. Ini nanti Yudena sudah bawakan contoh-contoh sabun yang menarik sekali bentuknya. Yang mau ikut belajar, ayo gabung bersama Ekoenzim Nusantara, bisa dilihat di YouTube Ekoenzim Nusantara, atau nanti di acara arisan ibu-ibu kita juga berikutnya ya. Ya, di Obrolan Ibu kita akan mempraktekkannya ini ya. Iya. Kita akan jumpa lagi nanti di edisi yang mendatang bagaimana kita membuat sabun ekoenzim. Semoga nanti juga sahabat obrolan ibu-ibu bisa mempraktekkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang bersama dengan sahabat kami Fani dan Audrey. Selamat melanjutkan hari Anda. Semoga semua dalam keadaan baik. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.